Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Antunna bi khairin. Baik, alhamdulillah innana bi khairin. Pagi hari ini kita bisa bertemu kembali, bermuajah kembali, alhamdulillah. Rasa syukur yang luar biasa Ustaz panjatkan dan kita semuanya. Dan hari ini kita akan belajar apa materi kita hari ini? Baik, akidah akhlak ya. Pelajaran hari ini kita akan membahas banyak hal, yaitu materi baru yang akan kita belajar bersama. Namun alangkah mudahnya, alangkah baiknya kalau misalkan kita pembelajaran hari ini diawali dengan doa bersama yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas berdiri untuk pimpin doa teman-temannya. Doa. Baik, alhamdulillah doa sudah kita panjatkan dan mudah-mudahan hari ini kita dipermudah dan dilancarkan oleh Allah pemahaman yang maksimal untuk menerima materi yang baru hari ini. Baik anak-anakku semuanya, kita akan mempelajari ya, hari ini tentang apa itu ghadab, apa itu tamak. Ya. Ghadab kalau bahasa Arab, kalau misalkan bahasa Indonesianya itu gadab ya tulisannya itu. Tapi kalau dalam bahasa Arab kita baca ghadabun atau ghadab ya, dan juga tamak ya. Dua sifat ini yang akan kita pelajari. Apa itu ghadab dan apa itu tamak. Lalu apa dampak negatif dari dua sifat tersebut jika manusia itu memiliki dua sifat tersebut. Mari kita awali pelajaran hari ini dengan bersama membaca basmalah. Memahami ghadab dan tamak ya, serta mengendalikan sifat yang merusak. Nah, anak-anak semuanya ya, definisi dan asal usul ghadab itu apa? Ya, kadang-kadang kita pengen tahu apa itu ghadab. Nah, ghadab itu artinya marah ya, sesuatu amarah ya, reaksi emosional yang menurut hadis bersumber dari setan ya. Kita kan taunya kalau ghadab itu suatu emosi yang berapi-api atau orang yang marah itu namanya ghadab. Kalau secara bahasa harfiah, bahasa Arab gitu ya, ghadaba yaghdabu itu artinya marah. Kalau ghadab berarti masdarnya. Maka ghadab artinya marah. Nah, marah itu menurut daripada hadis yaitu dari Rasulullah, sumber daripada ghadab itu setan. Jadi kalau orang yang sedang marah atau akan marah itu sesungguhnya dia sedang dibisiki oleh setan. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwa marah itu dapat dipadamkan sebagaimana api yang dipadamkan dengan air. Nah, Rasulullah itu mengingatkan kepada kita semuanya bahwasanya amarah itu sebenarnya bisa diredam, bisa ditenangkan atau bisa dihilangkan dengan cara ya seperti api yang dipadamkan air. Nah, kalau amarah itu diredamnya dengan cara apa? Ya, dengan tenangnya itu harus bagaimana? Nah, misalnya kita mencoba untuk berwudu, ya. Misalnya ada sumber hadis itu mengatakan kalau kamu marah kata Rasulullah maka duduklah, kalau nggak bisa maka berbaringlah. Ya, kalau misalkan tidak bisa maka dibawa tidur. Nah, itu kata Rasulullah seperti itu. Nah, maka mengakui sumber dan mekanisme amarah adalah langkah awal yang mengendalikannya.
Hadis riwayat Abu Daud mengatakan sesungguhnya marah itu dari setan. Jika seorang kamu marah, segeralah berwudu. Maka kalimat ini menunjukkan metode praktis segera kembali ke ritual ibadah untuk menenangkan jiwa. Nah, kalian itu kadang-kadang kalau marah itu apa tindakan pertamanya kira-kira? Ya, kalau lagi emosi, ya, jiwanya, hatinya, pikirannya itu kacau gitu kan, pengennya marah, apa tindakan pertama biasanya? Hah? Diam. Ya. Kan ada yang istighfar, ada yang makan jajan. Maka di sini kalau misalkan marah, kita pahami dulu definisinya, bahwasanya marah itu bagian daripada ajakan atau bisikannya setan. Jadi kalau misalkan kita itu tersulut emosi, tersulut amarah, pahami dulu dasarnya, bahwasanya kalau misalkan dasarnya itu datangnya dari setan, maka yang pertama istighfar. Ya, mohon berlindung kepada Allah agar setan itu tidak mudah untuk menguasai atau mengendalikan jiwa kita. Karena kalau sudah marah, manusia itu apapun, baik itu mulut ataupun tindakan, bisa membahayakan diri sendiri dan orang karena tidak terkontrol. Semuanya dikuasai, dikendalikan oleh setan. Maka pahami dulu bahwasanya marah itu berasal dari setan. Maka jangan sampai kita mau dikelabuhi oleh namanya setan. Ya. Baik, paham sampai sini definisi asal marah atau ghadab? Baik, selanjutnya. Nah, dampaknya apa? Orang yang marah, orang yang mempunyai atau sifat ghadab ini memiliki dampak yang luar biasa terhadap suatu pikiran maupun tindakan. Ya, yang pertama, dampak mempengaruhi kepada gangguan berpikir jernih. Maka marah itu membuat akal kabur sehingga sulit berpikir tenang dan membuat keputusan rasional. Maksudnya gimana, Ustadz? Jadi kalau orang marah itu, pikirannya itu nggak bisa untuk berpikir jernih. Makanya kalau misalkan orang sedang marah, dinginkan kepala. Kalau misalkan sudah dingin kepalanya, tenang jiwanya, dia akan berpikir secara jernih. Ya. Kalau orang sedang marah, kadang-kadang bikin kebijakannya ngawur. Karena kebijakannya dipenuhi dengan emosi. Ya. Atau kita lagi marah sama teman, ya. Kalau misalkan kita tidak bisa menenangkan jiwa, ya, maka bisa jadi pikiran itu terlalu sering suuzon, ya, menjudge orang yang kita nggak sukai, marah itu. Makanya bisa mengganggu kepada pikiran yang jernih, susah untuk berpikir jernih. Yang kedua, dampak daripada ghadab itu adalah penyelesaian masalah terganggu. Ya, permasalahan jadi sulit diselesaikan karena emosi mengalahkan pertimbangan kesehatan atau sehatnya akal. Ya, kadang-kadang marah itu gini, ya, pekerjaan nggak selesai-selesai dalam pribadi kita, tugas numpuk. Ya, kalau seorang santri, kalau kalian itu ada tugas dari orang tua, tugas dari ustadz-ustadzah, tugas dari guru wali kelas, tugas dari IPM, belum kamar, belum ini, belum ini. Tapi kalau semuanya dikuasai oleh amarah atau ghadab, semuanya nggak bakal selesai. Karena hatinya cuma isinya apa? Marah terus, emosi. Coba kalau ngelihat kerjaan, ini aja belum selesai, ada tugas lagi, ini aja belum selesai, ada tugas lagi. Isinya marah, tapi kalau misalkan marah itu dihilangkan, pelan-pelan dikerjakan. Daripada kita ngedumel, lebih baik kita menyelesaikan satu. Nah, ini dampaknya kalau orang nggak bisa menguasai amarahnya. Maka yang ketiga, dampaknya adalah resiko kesehatan. Nah, ketika marah itu berulang-ulang dapat memicu tekanan darah tinggi dan gangguan jasmani sekaligus kerusakan rohani. Ustadz itu kemarin melihat berita atau postingan dari seorang dokter bedah. Ketika itu Ustadz nggak tahu di bagian perutnya itu
ada yang diambil dioperasi, tentu besar banget, entah itu kanker kah, entah itu ginjal kah, Ustaz nggak tahu. Cuman dokter itu menyampaikan kepada penonton ya, menyampaikan kepada orang-orang bahwasanya penyakit sumber ya, atau sumber penyakit yang paling utama itu adalah pikiran. Ya, sebelum jauh apa yang kita makan, sebelum jauh apa yang kita lakukan, tapi sumber penyakit yang paling dalam dan paling berbahaya adalah dampaknya dari pikiran. Orang stres, orang yang suka marah, orang yang jiwanya nggak stabil, itu justru penyakit mudah untuk masuk ke dalam tubuh. Gara-gara dia itu nggak mood, gara-gara dia tuh suka marah, makannya nggak teratur. Gara-gara dia suka marah, hatinya nggak bakal tenang. Mengendarain motor nggak tenang, ya, di pondok nggak tenang. Pokoknya pikiran kacau. Nah, itu bisa menyebabkan kesehatan tubuh. Dan lebih parah lagi, bisa kerusakan rohani. Apa itu rohani? Jiwa. Ya makanya ada kan di dunia ini ada orang yang ODGJ. Apa itu? Orang dalam gangguan. Karena sifat atau sumbernya itu dari amarah pikiran yang tidak terkontrol. Stres. Jiwanya terganggu. Jiwanya nggak stabil. Bahkan dia nggak mengetahui hakikat dirinya. Ini bahaya. Ya, bayangkan sebesar itu dampak daripada orang yang tidak bisa mengendalikan suatu amarah. Maka selanjutnya, kalau tadi dampak kepada diri kita pribadi, ya, dampak pada diri kita pribadi, sekarang dampaknya kepada sosial dan materi. Ya, sosial itu berarti apa? Sekitar. Ya, teman-teman, keluarga, orang sekitar itu kalau kita marah, apa sih dampak kepada orang-orang sekitar kita? Dan bahkan sampai kepada materi. Apa itu materi? Harta. Jadi ternyata marah itu, godop itu tidak hanya merugikan sendiri, baik itu jasmani maupun rohani, tapi juga bisa merugikan kepada orang lain, yaitu sosial ataupun bahkan harta kita. Ya. Yang pertama, sifat amarah itu ketika kita miliki itu dapat menyakiti hati orang lain. Ya. Ucapan yang nggak terkontrol, tindakan yang tidak terkendalikan. Saat marah itu ya dapat meninggalkan luka emosional dan yang merusak hubungan. Padahal temannya datang baik-baik, bapak ibunya ngomongin baik-baik. Tapi kalau kita sedang keadaannya marah, kira-kira merespon atau menerimanya dengan rasa yang tenang atau rasa yang nggak tenang? Ya, orang kita lagi nasihatin baik-baik, tapi ternyata responnya nggak baik, itu justru memantik kemarahan kepada orang yang memberi nasihat. Ya, marah. Nah, jadi hati-hati. Kalau marah itu lebih baik tenangkan diri dan jangan sampai ya berinteraksi kepada orang lain sebelum diri kita tenang. Kemudian kerugian dari hal materi dari tindakan anarkis ya, marah itu yang tak terkendali dapat berskalasi menjadi perbuatan merusak yang menimbulkan kerugian materi. Maksudnya gimana? Contoh ya, orang marah itu kalau misalkan marahnya itu berapi-api sampai dia itu lempar barang. Ya, biasanya gitu. Kalau apa sesuatu yang di depan tuh pengennya dilempar, gelas dilempar, padahal gelas nggak salah. Ya, misalkan apalagi sendal dilempar buat ngelempar orang, sendalnya nggak salah. Nah itu, benda-benda mati yang di sekitar itu kan akhirnya dilemparin, dihancurin, pokoknya amarah itu. Nah, maka marah ini bukan hanya sebatas merugikan orang lain atau sosial, maupun juga benda-benda di sekitar. Kalau kalian nonton film kan orang-orang stres, orang-orang marah, itu semuanya dihancurin. Ya, pokoknya barang di atas meja semua dihancurin. Kasihan. Ya, padahal marah itu cuma sesaat. Ya, marah itu cuma sesaat. Ya. Baik. Nah, Ustadz, kita kan sudah tahu nih definisi marah itu dari mana. Ya, bahwasanya marah itu dari setan, gangguan atau bisikan dari setan. Dan kerugian-kerugian yang kita dapatkan apa kalau kita marah. Nah, lalu gimana Ustadz kalau misalkan kita mengendalikannya?
ya mengendalikan marah. Karena kan marah itu udah pasti semua orang itu terjadi merasakan, betul? Nah, karena kalian pun juga pernah marah, Ustadz pun juga pernah marah. Maka cara mengendalikannya gimana? Tadi di awal kita tahu, kalau misalkan marah, tindakan awalnya apa? Nah, kita bahas satu-satu. Langkah praktis untuk mengendalikan ghadab ataupun marah, ya. Yang pertama, segera berwudu atau tarik napas. Ya. Maka Rasulullah menyarankan secara praktis tarik napas panjang untuk memberi ruang antara stimulus dan reaksi. Tarik napas itu dalam ilmu kesehatan, ya, itu membuat diri kita itu relaksasi, lebih rileks. Gini, Ustadz itu nonton podcast gitu ya, dan podcast itu pembicaranya dokter. Kata dokter gini, karena sedang ngobrol dengan orang yang suka merokok. Orang yang merokok bertanya, Pak dokter, gimana caranya menghilangkan rasa stres saya, menghilangkan rasa beban pikiran saya dengan selain merokok. Sedangkan saya itu merokok untuk menghilangkan rasa beban pikiran saya dan bahkan emosionalnya. Nah, kata dokter apa? Sebenarnya kamu tuh dibohongi oleh rokok. Coba deh pelajari bagaimana orang merokok itu. Dia menghirup nafasnya terlalu panjang, begitu panjang, lalu kemudian dikeluarkan secara perlahan. Hanya saja kalau rokok itu ada asap yang dikeluarkan, ada bentuknya yang dilihat. Tapi kalau misalkan rokoknya kita buang, tapi alur napasnya itu kita atur, itu sebenarnya sudah mendatangkan relaksasi. Duduk sebentar, kemudian nafas. Jujur, Ustadz praktekin. Ya, tapi dalam hal ketika Ustadz sulit tidur. Ustadz itu kadang-kadang jam 11, jam 12, itu sulit tidur. Ustadz itu kadang-kadang berbaring, seperti sunnahnya Rasul kan baring kanan. Ustadz 3 kali untuk tarik nafas. Tahan persekian detik, terus kemudian melepaskan secara perlahan. Itu sebanyak 3 atau 4 kali. Hitungan 2 menit, itu langsung tertidur pulas. Coba deh, lakuin. Nah, maka kalau kita lagi marah, ya ini secara keilmuan dokter ya. Jadi, tarik napas itu memang perlu, ya, untuk relaksasi. Nah, yang kedua, ya, ingat zikir dan doa, ya. Bisa diawali dengan istighfar, ya. Bisa diawali dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, karena kan kita berlindung kepada Allah dari godaan setan. Maka marah itu bagian daripada rayuan setan. Zikir serta doa menenangkan hati dan mengingatkan pada tujuan hidup sebagai hamba Allah, ya. Kemudian setelah kita tenang untuk menjaga konsistensi jiwa tenang itu, tahan ucapan dan langkahnya, ya. Tahan ucapan. Kadang-kadang tuh orang kalau ada tenang, anak udah tenang-tenangnya ketemu dia lagi, anak udah tenang-tenangnya ketemu dia lagi. Nah, itu kadang-kadang penyakitnya tuh. Kita lagi marah sama orang itu, kita udah tenang, ketemu sama orang tersebut, kadang-kadang marahnya naik lagi. Maka ingat lagi, tahan ucapan, ya, diam sejenak dengan mencegah kata-kata yang melukai. Kemudian refleksi dan tanggung jawab, ya. Maksudnya refleksi itu gimana? Perdalam lagi. Siapa diri saya itu, ya. Terus buat apa itu marah? Itu refleksi, ya. Lebih kepada ingat diri kita, ya. Terus paham kira-kira? Nah, langkah praktis mengendalikan ghadab. Baik. Selanjutnya, kita akan melajari materi yang kedua, yaitu tamak. Ya. Apa itu tamak dalam perspektif Islam? Ya, tamak itu secara bahasa artinya rakus. Ya, tamak itu secara bahasa artinya rakus. Apa itu rakus dalam hal ini? Cinta dunia yang berlebihan sehingga mengabaikan hukum hal-hal halal haram dan kewajiban sebagai hamba. Nah, ini ada boros, berarti mengeluarkan harta berlebihan atau tabdzir, ya. Ada tamak. Kalau boros itu mengeluarkan, kalau rakus itu memasukkan. Lawan katanya tuh. Nah, rakus dalam arti bukan hal makanan, tapi rakus dalam hal semuanya. Bisa makanan, bisa harta uang,
bisa jabatan, bisa hak dan wewenang, dan semacamnya dan semacamnya. Ada orang yang nggak puas dengan diberikan harta 1 miliar. Ada orang nggak puas dengan diberikan harta 1 triliun. Nggak puasnya melampiaskannya apa? Saya pengen kekuasaan. Tuh. Sudah dikasih kekuasaan yang paling tertinggi. Saya pengen menjadi orang nomor 1 di dunia. Jadi manusia kadang-kadang mempunyai rasa tamak itu. Ya, sesuatu yang tidak akan puas. Bahkan sampai mengabaikan hukum halal dan haram. Mau saya korupsi berapapun, yang penting saya kaya. Mau saya menerabas hak-hak orang lain, yang penting saya bebas. Itu tamak namanya. Ya. Baik, dalam istilah agama, tamak itu mengubah tujuan hidup dari pengabdian kepada Allah menjadi pengejaran harta tanpa batas. Ya, jadi kalau dalam Islam itu gini, nah, orang yang tamak itu lebih secara sadarnya itu mereka sedang menghilangkan jati dirinya seorang hamba kepada Allah, kemudian menjadi jati dirinya penghamba kepada harta. Dia tidak mengingat siapa Tuhannya, sehingga halal haram itu dia terabas, ya diambil. Maka Rasulullah menggambarkan tamak seperti minum air laut, semakin banyak semakin haus. Ini menggambarkan sifat yang tak pernah puas, yang merusak jiwa. Kan ada tuh orang berpikir, nggak ada air ya, hidup di tengah-tengah hutan, di sampingnya ada laut, kita di tengah pantai gitu. Nggak ada air. Lihat air laut dia minum. Bukannya malah tambah lega, tapi malah justru tambah lebih haus. Karena air itu adalah kadarnya kadar garam. Nggak bisa diminum. Ya, maka orang tamak itu seperti orang minum air laut. Satu, secara jumlah air tidak pernah akan habis. Yang kedua, rasa air laut tidak akan pernah membuat dahaga, melepas dahaga. Ya, oke, sampai sini paham apa itu tamak? Baik. Selanjutnya, perilaku dan akibat orang yang tamak. Apa sih orang yang tamak itu? Ya, orang-orangnya seperti apa? Orang-orang tamak itu seperti lapar duniawi yang tak pernah terpuaskan. Ya, makin banyak diperoleh justru menambah keinginan. Kebahagiaan sejati tidak pernah tercapai. Ya, maka ya tadi saya bilang di awal, sudah pernah dapat sekian, pengennya dapat sekian. Sudah dapat sekian, dapat sekian lagi. Dapat 1M, dapat 2M, 2M, 3M, dan seterusnya. Nggak pernah akan habis. Ya, terus, ya, lupa tujuan hidup dan amanah. Ya, seorang muslim ingat tujuan kita. Goals kita seorang muslim apa? Masuk surga. Dan untuk masuk surga tiketnya adalah bertakwa. Kalau bertakwa adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan. Ingat jati diri kita siapa, tujuan hidup kita apa. Ya, kadang-kadang fokus semata pada harta membuat seorang melupakan peran sebagai khalifatul fil ardh dan ibadah kepada Allah. Makanya kalau dapat harta itu, nah, sebenarnya bukan lagi rezeki, tapi justru menjadi sebuah ujian, cobaan. Apakah kamu seorang hamba Allah itu tambah bersyukur, apa tambah menjadi tamak terus menerus. Ya. Kemudian orang yang tamak itu resikonya ada riya, yaitu kesombongan, ya, kehilangan kemanisan ibadah, ya, halawatul ibadah, ya. Tamak mendorong pamer dan riya sehingga ibadah menjadi kosong dari ketulusan. Ya kan kadang-kadang punya sepatu baru aja, kadang-kadang kita pengennya diliatin, pengennya dipuji orang lain, pamer, riya, ya. Kalau sudah dipuji, sepatunya bagus ya, kedepannya dia berpikir, anak pasti punya jam tangan lagi, jam tangan ini anak pamerkan lagi dah, tamak itu. Sudah berhenti satu dipuji, pengennya dapat barang lain untuk dipuji lagi. Nah, itu salah satu cikal bakal orang itu akan mempunyai sifat yang tamak. Ya ini ya, nah, orang yang tamak. Terus kemudian, nah dalil Al-Quran. Allah berfirman, janganlah kamu dilalaikan oleh harta benda dan anak pinakmu dari mengingati Allah. Ini surat apa?
Al-munafikun. Jangan kamu lalai hanya karena harta benda dan juga hanya karena anak-anak kalian. Ayat ini tegas memperingatkan bahwa harta yang berlebihan dapat menutup hubungan spiritual dengan Sang Pencipta. Maka tadi saya bilang, harta itu bukan lagi sebagian daripada rezeki, tapi menjadi sebuah ujian buat kita sebagaimana kita menjadi seorang hamba rasa syukurnya. Ini ya, al-munafikun, ya, tertulis al-munafikun. Nah, sekarang kita memasuki bagaimana cara mengobati sifat tamak, ya, praktik spiritual dan sosialnya. Maka langkah praktis, buat batas keuangan yang jelas, hindari perilaku boros, ya. Jadi ketika kita mempunyai materi yang berkecukupan, bikinlah rangkaian-rangkaian yang jelas supaya nggak boros. Kalau boros kadang-kadang gini, nak, dikasih rezeki sama Allah berkecukupan, misalkan 1 bulan kalian jajan 300.000, betul nggak? Bahkan lebih kadang-kadang. Ya, ada yang 300, ada yang 400. Yang 300 dibikin keuangan yang jelas. Jajan 1 hari sekian, iuran 1 minggu sekian. Yang 300 tidak perlu iri ketika misalkan temannya punya uang saku 400. Yang 400 tidak harus iri mempunyai 500. Nah, ketika tidak ada sirkulasi yang jelas, dia bisa jadi boros. Ketika boros yang harusnya buat 1 bulan, dia habis 2 minggu. Kalau sudah 2 minggu, dia pengennya apa? Minta lagi. Minta lagi, dapat lagi 200. Total 500. 200 ternyata habis 1 minggu. Minta lagi. Terus. Dia nggak pernah berkecukupan. Dia tidak pernah bersyukur. Maka rencanakan sirkulasi materi itu dengan jelas agar menghindari perilaku boros. Kontrol niat sebelum mencari rezeki untuk keluarga dan ibadah, ya. Niatnya diperbaiki. Terus kebiasaan memberi, melatih hati untuk tidak serakah. Nah, ini penting yang 3. Ya. Yang ketiga itu penting. Membantu orang lain bukan hanya sekedar tenaga dan pikiran, tapi boleh sesekali dengan harta. Biar kita itu tidak selalu terikat dengan harta. Ya. Kalau misalkan terikat dengan harta, pengennya apa? Ngambil tapi tidak pernah memberi. Ini ya, sedekah. Oke. Ini kesimpulannya. Maka nanti saat akhirkan kesimpulan ini, ghadab dan tamak, ya, dua-duanya sifat yang berasal dari setan, ya, yang berasal dari setan. Sekarang penjelasan sudah Ustadz jelaskan, ya. Sekarang waktunya kalian bikin 2 kelompok aja, mungkin kelompok 1 dan kelompok 2. Mungkin saya ambil dari sini aja nih, ya. Sudah ambil dari sini, boleh nanti kursinya dihadap-hadapkan, ya. Bikin kelompok, diskusi bareng-bareng. Kelompok 1 mengenai tentang ghadab, kelompok 2 mengenai tentang tamak. Diskusi sesuai realita kehidupan kalian, terus kemudian kalian rangkum, ya. Oh, saya pernah ketemu orang tetangga sekian, teman sekian. Terus kemudian saya seperti ini. Terus ketika dinasihati seperti ini. Nah, itu nanti hasil daripada diskusi kalian, sharing dengan teman-teman, kalian presentasikan di depan teman-teman semuanya. Berapa menit kira-kira? 5 menit cukup? Cukup, oke. Ayo silahkan semuanya dibuat kelompok untuk berdiskusi. Menganalisa realita kehidupan kalian mengenai tentang 2 materi ini. Mungkin dibagi, ada yang notulen berarti yang menulis gitu ya, menulis hasil diskusi. Nanti ada juga yang memimpin diskusi supaya nanti diskusinya lebih objektif dan efektif, ya. Ini yang apa tadi judulnya? Ghadab. Yang ini?
Oke, silakan. Saya kasih 5 menit ya untuk berdiskusi. Ya, nanti sekaligus mengintisarikan sama memberikan hikmah dari pelajaran yang kalian dapatkan di diskusi itu. Ya, oke. Sudah cukup? Ayo, 2 menit lagi ya. Ya, Ustaz.
Sudah? Baik. Silakan maju perwakilan dari kelompok dua orang aja, dua orang per kelompok, dua orang. Ya, silakan maju untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Boleh? Boleh, nggak apa-apa. Ya, lebih bagus. Oke, ayo maju dua orang perwakilan dari kelompok masing-masing. Silakan maju. Ayo. Kelompok satu tentang godop. Siapa? Maju ke depan. Maju sini. Oke, silakan untuk ya kayak gini nggak apa-apa, tapi yang ini menghadap ke depan ya, dibalik aja kursinya nggak apa-apa, biar lebih fokus. Baik, setiap kelompok memperkenalkan diri, nama kelompok, terus tema yang mau dibahas apa. Oke, silakan. Ya, perkenalkan kami dari kelompok 1. Nah, di sini kita tuh bakal mempresentasikan materi yang tadi, yang judulnya itu godop. Nah, pengertian godop berarti marah, reaksi emosional yang menurut hadis bersumber dari setan. Nah, langkah awal dari godop itu, misalnya kalau misalnya kita lagi marah tuh harusnya istighfar. Nah, terus itu mengambil wudhu dan berbaring. Nah, terus juga ini kan hikmah kita menghindari godop itu, ada hati itu bakal jadi lebih tenang loh. Terus tuh pikiran bakal jadi lebih jernih. Terus gak bakal menyakiti hati orang lain. Dampak godop itu ada banyak. Ada dampak godop pada pikiran dan tindakan. Nah, contohnya tuh gangguan berpikir jernih. Jadi kita tuh pikiran tuh kemana-mana aja loh. Kayak ya pikirannya kemana-mana gitu, nggak mikir yang jernih. Nah, terus penyelesaian masalah terganggu dan resiko kesehatan. Ada juga dampak sosial dan materi akibat godop, yaitu menyakiti hati orang lain dan kerugian materi atau tindakan anarkis. Nah, jadi ini kesimpulannya itu karena dampaknya luas, mental, fisik, sosial, bahkan ekonomi, yang mengendalikan godop adalah kewajiban moral bagi orang yang beriman. Nah, jika kita menghindari sifat godop itu, maka pikiran kita akan lebih jernih, tidak mudah menyakiti hati orang lain, dan kesehatan akan lebih terjaga. Oke, cukup? Ya. Tepuk tangan semuanya. Baik. Sekarang beri satu atau dua pertanyaan buat kelompok 1 dari kelompok 2 tentang materi godop. Ada yang mau bertanya tentang materi godop dari kelompok 2? Sekaligus menguji kritisisme dari kalian dan menguji pemahaman dari kelompok 1 tentang materi godop ini. Mungkin dipadukan dengan realita kehidupan kalian ya. Mungkin pernah mengalami, terus solusinya harus seperti apa kalau ketemu langsung. Nah, itu boleh tanya tuh sama kelompok 1. Ada yang mau menanyakan? Boleh, silakan. Kasihkan ini apa? Nama? Ya, nama bertanya. Silakan tanya ke kelompok 1. Perkenalkan, saya dari kelompok 2, izin bertanya tentang godop. Kira-kira contoh dalam kehidupan sehari-hari cara menghindari godop tuh gimana? Kayak gitu, kayak dijelasin lah kayak contoh-contohnya kehidupan di pondok tuh kan biasanya ada gitu kan letak marahnya. Cara menghindarinya itu sekiranya gimana gitu. Ya, sekian dari saya. Syukran. Lagi? Cukup? Baik. Silakan dijawab dari kelompok 1. Nah, contohnya itu, jika kita sedang marah dalam hal apapun,
maka kita tenangkan hati dengan segeralah berwudu, membaca zikir dan doa. Kita juga wajib menahan ucapan agar tidak menyakiti hati orang lain. Solusinya berwudu. Realitanya berwudu nggak? Istighfar minimal. Oh gitu. Ya. Kalau nangis itu berarti melampiaskan, merilis emosi. Maka untuk lebih menenangkan ambil wudu, istighfar. Nah, dari pelajaran hari ini kan bukan hanya beristighfar, tapi juga lebih dalam lagi berwudu. Karena kalau berwudu itu unsurnya adalah dari atas kepala sampai paling ujung yaitu kaki. Itu bisa ngefek semuanya. Oke, terima kasih kelompok 1 sudah menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Sekarang kita mendengarkan presentasi dari kelompok 2 tentang tamak. Silakan. Ya. Ya, perkenalkan nama saya Zulfana Kia dan saya Equivalensi Andida Hanum. Kami dari perwakilan dari kelompok 2. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu sifat tamak. Tamak atau rakus adalah cinta dunia yang berlebihan sehingga mengabaikan hukum halal dan haram serta kewajiban sebagai hamba. Contohnya aja zaman sekarang ya. Jadi contohnya tuh zaman sekarang kan pasti ada penjabat-pejabat gitu kan yang menjabat untuk mengatur negeri ini. Nah, mereka tuh diberi amanah sama yang lebih tinggi dan udah dipercayalah sama yang lebih rendah buat megang amanah yang memimpin kita. Habis itu mereka tuh kayak, lah mending korupsi dulu nggak sih? Diambil lah hartanya dikit-dikit, lama-lama jadi bukit. Habis itu kayak mereka tuh ngambil hak-hak orang lain untuk kepentingan mereka sendiri, kayak hartanya atau bisa jadi tanah-tanahnya gitu ya, kan diambil ngakunya nih punya saya, udah dikasih jabatan malah maunya kayak begini-gini gitu. Habis itu lupa amanah yang diberikan, yang seharusnya mereka mimpin malah ngambil hak-hak orang lain. Terus karena tamak itu juga bisa bikin mereka itu sombong sama ria gitu loh, karena mereka banyak duit, jadi kayak nih duit aku banyak gitu loh gitu. Jadi mereka pamer ya kan, post di media sosial banyak banget. Baik. Kayak hartanya banyak tapi habis itu nanti disindir-sindir sama netizen kayak harta banyak hasil korupsi gitu ya kan. Kan nggak enak gitu. Baik. Ya, Rasulullah SAW juga bersabda mengumpamakan bahwasanya orang yang tamak itu seperti minum air laut kan. Kayak air laut kan tuh banyak, kita minum sedikit demi sedikit, tapi kita tidak merasa kepuasan sedikit pun. Gitu. Cukup presentasinya. Tepuk tangan semuanya buat kelompok 2. Baik, terima kasih pemaparan materi dari kelompok 2 tentang tamak. Cukup menarik tadi pemahaman, penyimpulan atau enggak dari contoh-contoh yang diberikan, langsung menuju ke pejabat. Tapi nggak apa-apa, mungkin barangkali di masa depan dia akan menjabat di negara. Mungkin bukan negara Indonesia, negara Arab Saudi bisa jadi. Baik, kayak pertanyaan dari kelompok 1 ada tentang tamak, boleh silakan. Ya. Ya, baik, sini saya dari kelompok 1 akan menanyakan bagaimana sih cara mengobati sifat tamak? Ya. Cara mengobati sifat tamak. Yang pertama itu buat batas keuangan yang jelas serta hindari perilaku boros. Yang kedua itu ada kontrol niat sebelum mencari rezeki, contohnya untuk keluarga dan ibadah. 3, bangun kebiasaan memberi. Nah, dengan memberi itu kita bisa melatih hati untuk tidak serakah. Bisa dipahami? Oke, tepuk tangan semuanya. Oke, boleh kembali ke tempat. Baik, terima kasih. Saya cukup puas dengan jawaban-jawaban hasil diskusi kalian. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan diskusi, menguji pemahaman kalian,
Sekarang kita asesmen atau latihan soal. Ya. Kali ini latihan soalnya cuma 9 aja ya, nggak usah banyak-banyak. Bentar. Oke. 9 orang yang mau menjawab. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baru 7 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sudah ya? Nanti maju satu-satu. Ya, nanti maju satu-satu. Oke. Siapa yang mau maju duluan? Silakan maju, Zalfa. Waktunya cuma 10 sampai 15 menit dari sekarang. Detik. Bukan menit. Nah, itu soalnya. Betul. Selanjutnya. Maju, maju. Betul? Oke, selanjutnya. Benar atau salah menurut Rasulullah marah dapat dipadamkan dengan wudhu? Benar apa enggak? Oh benar, oke. Selanjutnya. Kuis ya. Pilihan multiple berarti lebih dari satu ya? Lebih dari satu boleh? Oke. Selanjutnya. Tulis jawaban, nanti diketik. Sifat cinta dunia yang berlebihan sehingga mengabaikan hukum hal haram disebut? Oke. Betul ya. Ini pada paham semua berarti ya. Selanjutnya. 4 soal terakhir. Kuis. Menurut Rasulullah, sifat tamak diibaratkan seperti meminum air laut. Betul. Selanjutnya. Tulis jawabannya. Ayat Al-Quran yang memperingatkan agar tidak dilalaikan oleh harta benda dari mengingat Allah terdapat dalam surat apa? Surat apa kira-kira? Apa tadi tulisnya? Salah? Tulisnya gimana tadi? Pakai K. Oh, tadi salah penulisannya ya. Lanjut, selanjutnya.
Pilihan multiple, manakah cara yang dianjurkan untuk mengobati sifat tamak? Apa aja yang bisa mengobati sifat tamak? Terus multiple berarti lebih dari satu ya. Nah, cuman dua itu. Berapa? Betul. Oke, selanjutnya. Soal terakhir. Sedekah dianggap sebagai obat yang dapat meredakan cinta berlebihan pada harta. Benar apa enggak? Tuh, oke. Baik. Baik, itu ya kurang lebih asesmen atau latihan soal dari materi ghadab dan tamak ya. Baik, kita kembali kepada materi yang tadi. Ini soalnya tadi sama atau beda? Nah, berarti udah selesai. Baik, kita memasuki tahap akhir ya, bahwasanya kesimpulan dan langkah selanjutnya setelah kita mempelajari apa itu ghadab, apa itu tamak, dan dampaknya seperti apa dan bagaimana cara mengendalikannya. Sekarang Ustadz ingin mengajak pada kalian untuk merenung bersama bahwasanya kita harus sadar bahwa ghadab atau marah itu dan tamak merusak diri kita sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat tamak, sifat ghadab itu sesungguhnya tercela di mata Allah. Ya, Allah itu nggak suka sama orang yang suka marah. Allah itu nggak suka yang suka emosional. Apalagi tamak yang cinta duniawi yang tiada akhir. Ya, maka praktikan diri ya, gunakan langkah praktis. Kalau misalkan lagi marah, segera berwudu, beristighfar, ya, berzikir. Kalau misalkan ada rasa pengen terus-menerus, ya, haus akan harta, maka mencobalah untuk bersedekah. Kemudian mengontrol niat kita bahwasanya rezeki atau harta itu bagian daripada ujian daripada Allah. Kemudian ajarkan kepada kita semuanya, wariskan sikap sabar dan zuhud kepada keluarga dan komunitas. Ketika kita itu berhasil untuk mengendalikan diri, maka kita juga punya tugas bahwasanya kita memberikan dampak yang positif kepada sekitar kita, baik itu keluarga, terus kemudian teman ataupun orang-orang sekitar kita. Oke, kira-kira bisa dipahami materi ghadab dan tamak ini? Oke, terima kasih anak-anak semuanya. Kita sudah selesai mempelajari materi ghadab dan tamak di pelajaran Aqidah Akhlak. Sebagai tanda penutup akhir, ketua kelas untuk bisa menutup doa bersama, doa setelah belajar. Ya, baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtana farduhu ilaina inda hajatina ilaihi. Baik. Amin ya rabbal alamin. Oke, cukup sekian. Ustaz mohon maaf bila ada perkataan atau pemaparan yang kurang luas dan mendalam. Dan saya terima kasih atas perhatian dan atensi yang luar biasa dari kalian. Saya cukup senang mengajar kepada kelas 2. Ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.